الحمد لله المنعم على من أطاعه واتبع رضاه المنتقم ممن خالفه وعصاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه فيا أيها الناس اتقوا الله واشكروه واذكروا آلاء الله وتحدثوا بفضله ولا تكفروه قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berusaha menjalankan apa-apa yang menjadi perintah dan menjauhi apa-apa yang menjadi larangan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para tabi'in dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah Jumat yang singkat ini marilah kita merenung sejenak tentang sesuatu yang pasti kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan kekal di akhirat, yaitu adalah kematian yang sudah dipastikan akan datang kepada tiap jiwa dari kita semua. Dalam surat Al-Baqarah ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berkalam, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum, tsumma yumitukum tsumma yuhyikum, tsumma ilaihi turja'un." Bagaimana mungkin kalian ingkar kepada Allah padahal kalian tadinya dalam keadaan mati, lalu Dia Allah menghidupkan kalian, kemudian Dia mematikan kalian, lalu Dia Allah menghidupkan kalian kembali, kemudian hanya kepadanya lah kalian dikembalikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala sementara manusia, seluruh manusia awalnya adalah tiada, lalu Allah Subhanahu wa taala jadikan ada di muka bumi ini. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kita semua pasti mati, kita semua pasti akan menghadapi kematian, dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian tersebut. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai untuk persiapan diri kita sebelum menghadapi kematian itu? Tentunya ada banyak hal, namun setidaknya ada 3 hal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yaitu yang pertama, kita mempersiapkan amal yang terbaik. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berkalam, yaitu di surat Al-Mulk ayat kedua, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Ya Allah yang menciptakan mati, menciptakan hidup untuk menguji kalian semua. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Maka seperti apakah amalan yang terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah bahwa suatu amalan itu dikerjakan, dilakukan dengan istiqamah, konsisten. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menjawab, "Adwamuhu wa in qalla." Sifat amal yang dicintai Allah, yang disukai Allah adalah yang konsisten, yang dawam, yang rutin, berkelanjutan dilakukan, meskipun amal tersebut adalah sedikit. Maka bisa disimpulkan bahwasanya amalan, perbuatan yang baik adalah bukan yang banyak, apalagi perbuatan yang banyak, amalan yang banyak dilakukan hanya di waktu-waktu tertentu saja, hanya di momen-momen tertentu saja. Akan tapi amalan yang terbaik yang dilakukan oleh seorang hamba adalah ketika amalan tersebut dilakukan secara dawam,
secara istiqomah, meskipun hanya sedikit. Kita ambil contoh misalnya sholat tahajud. Berbanding orang yang sholat tahajud 11 rakaat tapi hanya dilakukan dalam satu malam, maka lebih bagus orang yang istiqomah melakukan sholat tahajud tiap malamnya, meskipun hanya 2 atau 4 rakaat saja. Dan amalan yang baik juga harus dilakukan dengan ikhlas tentunya. Semaksimal mungkin, sesempurna mungkin. Baik amalan tersebut adalah berupa muamalah kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun bermuamalah kepada sesama manusia. Yang kita menganggap bahwa amalan-amalan ibadah, amalan-amalan sunnah yang kita lakukan adalah amalan terakhir sebelum atau menjelang kematian kita. Kemudian yang kedua, kita juga harus menyiapkan amalan yang pahalanya terus mengalir meskipun kita sudah tiada. Di dalam hadis disebutkan ada beberapa hal yang pahalanya itu bisa terus didapatkan oleh seseorang meskipun dia sudah meninggal, sudah wafat. Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadis, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min salas." Apabila manusia, anak Adam itu sudah mati, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali dari 3 hal. Yang pertama, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang terakhir, yang ketiga, waladun sholihin yad'ulah, yaitu anak soleh yang senantiasa berdoa kebaikan untuk dirinya. Maka meskipun seseorang sudah wafat, akan tapi dia meninggalkan atau memiliki salah satu atau bahkan 3 dari amalan tersebut, maka dengan izin Allah dia akan mendapatkan terus pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus senantiasa berdoa kepada Allah supaya kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Apakah itu husnul khotimah? Maka di antara tanda utama dari husnul khotimah adalah seseorang mengucapkan kalimat tauhid sebelum kematian, yaitu kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Dan ada pula tanda umum bahwa seseorang itu wafat dalam keadaan husnul khatimah, yaitu apabila di akhir hayatnya dia melakukan amal soleh, amal kebaikan. Qala Rasulullah SAW, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Faqila, "Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Qala, "Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut." Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Maka beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik padanya untuk melakukan amal soleh sebelum dia meninggal. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Selain berusaha dengan segenap amal untuk mencapai husnul khotimah, maka kita juga harus memperbanyak doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang memiliki kematian itu. Kita berdoa, kita memohon kepada Allah supaya benar-benar dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Dan salah satu doa meminta husnul khotimah adalah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam yang sudah diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Yusuf ayat 101. Fatirus samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Artinya, wahai pencipta langit dan bumi, engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Maka dari itu, marilah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita semua tergolong ke dalam orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah, sehingga dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang soleh di jannahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.